Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikna Nur Awalia Orosu, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 023. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, berjudul tentang pendidikan. Adapun latar belakangnya yaitu globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan, seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan, dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya, terutama di bidang pendidikan. Globalisasi di bidang pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi, pendidikan diharapkan tenaga kerja di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia, apalagi dengan akan diterapkan perdagangan bebas, misalnya dalam lingkup negara-negara ASEAN. Mau tidak mau di dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada karya ilmiah dampak globalisasi terhadap pendidikan ini dapat dirumuskan seperti pada pernyataan berikut. Yang pertama, apa dampak dari globalisasi untuk dunia pendidikan? Yang kedua, penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi. Yang ketiga, cara menyelesaikan pendidikan di Indonesia pada era globalisasi. Tujuan. Yang pertama, bagi penulis, karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul pendidikan. Selain itu, bagi diri saya pribadi, makalah ini juga diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan yang lebih baik bagi mahasiswa. Yang kedua, bagi pembaca, karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk membahas dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai globalisasi. Para pembaca yang dominan dari kualitas mahasiswa bisa digunakan untuk langkah menuju ke pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, bagi masyarakat, masyarakat bisa lebih memahami tentang arti penting globalisasi, sehingga dampak negatif yang berimbas bisa diperkecil, dan juga diharapkan agar realisasi kegiatan positif terhadap adanya pendidikan semakin lebih baik. 2. Pembahasan. Yang pertama, pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara dan masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif.
Pengaruh globalisasi dalam pendidikan dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan. Pengajaran interaktif multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajar pada dunia pendidikan. Pengajar yang bersifat klasik berubah menjadi pengajar yang bersifat teknologi baru seperti internet dan komputer. Apalagi dulu guru menulis dengan sebatang kapur, sekarang menjadi gambar sederhana atau menggunakan suara-suara dan sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi. Sekarang sudah ada komputer, sehingga tulisan, film, suara, musik, gambar hidup dapat digabungkan menjadi suatu proses komunikasi. Yang kedua, dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Komersial pendidikan. Era globalisasi mencakup kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Miket menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dan bukunya Masa Depan Sempurna, bahwa tibanya perusahaan pendidikan memandai pendekatan kembali ke masa depan. Salah satu ciri utama ialah sangatlah menguji murid ala Victory yang bisa menyenangkan MR Grading dalam karya Dixon. Perusahaan-perusahaan ini harus menimbulkan bahwa mereka memberikan hasil bukan hanya bagi murid, tapi juga pemegang saham. Dalam John Miket 2007. Keadaan buruk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik. Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada Undang-Undang Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab 4 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bagi K1 atau umum. Pasal 15 yang berbunyi, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus dalam pasal ini tampak jelas adanya dikotim pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Yang kedua, mahalnya biaya pendidikan. Bermutu itu mahal. Itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya untuk mengenyam pendidikan yang bermutu. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan, semakin ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komite sekolah yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsi pengusaha memiliki akses atau modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah komite sekolah terbentuk, segala pengutaan disodorkan kepada wali murid sesuai keputusan komite sekolah. Yang ketiga, kualitas SDM yang rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik, kualitas pendidikan anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan negara India, sebuah negara dengan segudang masalah, kemiskinan, kekurangan gizi, pendidikan yang rendah, ternyata kualitas SDM di Indonesia sangat jauh tertinggal. India dapat menghasilkan kualitas SDM yang mencengangkan. Penyesuaian pendidikan
Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dari ukuran dunia pendidikan, kita belum sampai menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita, yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun, dari uraian di atas, kita optimis bahwa masih ada peluang. Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dan pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informasi sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan nasional kepada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat, karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah posting atau pandangan, reposting atau strategi dan leadership kepemimpinan. Tanpa itu semua kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas terhadap tahapan-tahapan yang juga jelas dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu. Tahun 2020 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya sebagai pemenang dalam globalisasi. Adapun penutup, yang pertama, kesimpulan dari karya ilmiah tersebut yaitu globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang kedua, saran. Penulis memberikan saran yang ditujukan untuk yang pertama, masyarakat, agar orang tua memprihatinkan kepentingan anaknya dalam hal pendidikan sehingga pendidikan berjalan dengan lancar. Yang kedua, pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup untuk keperluan pendidikan dan menambah beasiswa bagi guru untuk training. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.